wabarakatuh. Satu, misalnya suap, apakah ada peluang suap jadi halal begitu? Saya SIM itu sama Pak, jalur belakang. Saya itu dulu bikin SIM tahun 2013, 12 tahun yang lalu bikin SIM. Itu datang, kemudian tes, bisa ngejawab soal, giliran praktek nggak lulus. SIM motor ya, nggak lulus. Nah susah sekali itu, susah sekali. Terutama yang apa, angka 8 itu ya, angka 8 dikasih kon, motornya pakai motor sana lagi. Begitu. Ya. Lalu kemudian apa namanya, kakinya nggak boleh turun, ya kan, nggak boleh jatuh. Padahal mohon maaf, kaki nggak boleh turun itu relevansinya apa? Kaki nggak boleh turun, relevansi kita kalau mau jatuh ya refleks. Justru yang selamat itu ya kakinya turun, gitu kan gitu. Ketika gagal itu nggak bisa langsung ngulang besok, nggak bisa. Dijanjiin lagi waktu itu agak lama, seingat saya itu 2 minggu apa sebulan gitu. Yang kedua gagal lagi aja. Saya tuh sampai bikin angka 8 di rumah supaya bisa. Tapi ternyata pakai motor saya bisa, pakai motor polisi nggak bisa, gitu kan, nggak bisa. Udah 2 kali kata saya, ketiga kali itu ya udahlah langsung aja. Mau dibantu apa enggak? Mau kata saya, udah gitu aja. Sederhananya begini. Kalau kita berhak, kalau kita merasa berhak terhadap satu kebijakan, tapi kita tidak bisa mendapatkan kebijakan itu kecuali dengan membayar, kita boleh membayar, boleh, nggak apa-apa. Ya. Saya warga negara Indonesia, sudah berusia 17 tahun, paham undang-undang lalu lintas. Kira-kira kalau berkendara selama ini aman-aman saja berkendara. Ya. Maka tadi saya bilang relevansinya kaki nggak boleh turun itu apa? Gitu. Ya. Selama ini aman berkendara, lalu kemudian gara-gara ada ujian angka 8 kok saya nggak lulus gitu. Yang lain yang saya pikir belum tentu bisa ngejawab soal begitu. Wah itu kok malah lulus saja. Itu berarti saya punya hak terhadap kebijakan itu. Tapi kok saya nggak bisa mengaksesnya, maka saya boleh membayar, boleh. Saya bayarnya nggak dosa, orang yang nerimanya yang dosa. Sama kayak KTP, sama. Saya bikin KTP kok dipersulit. Saya WNI, umur 17 tahun, sudah berhak bikin KTP. Tapi kok dipersulit sama misalnya RT sama RW, ya sudah, saya bayar saja. Saya bayarnya nggak dosa, mereka yang nerimanya yang dosa, karena menghalangi hak saya. Zaman dulu Pak, paspor zaman dulu. Kalau sekarang relatif agak lebih inilah. Kalau dulu itu Masya Allah, saya bikin paspor tahun 2001 Pak, 2001. Tahun 2000 saya bikin paspor, berangkat 2001 saya bikin tahun 2000. Itu saya ingat bener. Kalau sekarang kan resmi, ada biaya percepatan. Kalau sekarang kan resmi. Kalau dulu kan tidak ada, layanan tidak ada itu ya. Jadi kalau mau selesai sekian gitu kan. Saya ngomong sama kiai saya, "Kiai ini paspor saya masih udah kamu bayar aja." "Nggak apa-apa, itu hak kamu kok. Hak kamu kok dihalang-halangi. Boleh kita bayar, boleh." Itu namanya tadi. Ya, itu namanya adalah dzafir bil haq. Kalau dalam bahasa fikih dzafir bil haq. Kita mestinya berhak mendapatkan SIM, tapi kita dihalangi mendapatkan SIM, kita boleh membayar, boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi sekali lagi, kalau Anda memang berhak, Anda paham undang-undang lalu lintas, Anda mampu berkendara dengan baik, tiba-tiba Anda tidak bisa mendapatkan SIM hanya karena aturan yang kira-kira ya tadi tidak begitu logis begitu, Anda bisa membayar, silakan. Tidak dihitung sebagai riswah, tidak. Anda membayarnya halal, mereka yang menerimanya haram. Itu ya, okay. Yang kedua tadi tentang soal apa? Yang kedua? Oh ya. Itu namanya
Najs itu informasi palsu yang kemudian bikin orang tertarik membeli. Itu namanya najs. Tidak harus komoditas. Saham juga banyak yang goreng itu, banyak. Oh, saham ini nih digoreng rame, padahal ya boncos itu saham, begitu kan. Sama saja, sama ya. Kita sudah ngalami berkali-kali ya. Tadi apa? Daun apa itu? Gelombang cinta ya. Ikan macam-macam itu ya. Termasuk batu akik gitu ya. Saya punya batu, waktu zaman batu itu sempat ada yang nawar 30 juta, saya nggak kasih. Ini Ustaz, saya tawar 30 juta ya, saya nggak kasih, karena saya tahu orang ini ya ikut batunya, ikut-ikutan aja. Lalu saya meskipun udah bukan zaman batu, memang senang batu ya. Iseng-iseng kemudian saya tawarin lagi, bos, ini kalau sekarang berani beli berapa punya saya? Ustaz 250.000 aja dah katanya tuh ya. Batu itu ada yang mahal, pasti ada. Kalau kayak blue sapphire, kayak ruby, asal yang no hit ya, kemudian yang keratnya memang besar, yang bagus begitu, ya mahal sampai kapanpun investasi itu ya. Tapi kalau batu akik-akik yang mohon maaf itu tidak sebegitu indah itu ya gorengan aja itu, gorengan aja. Patokannya nanti najs itu apa? Informasi palsu yang kemudian bikin orang tertarik membeli. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ada barang yang bisa dihitung nilainya, ada barang yang tidak bisa dihitung nilainya. Kita beli kerupuk itu bisa kita hitung nilainya, bisa. Bahan baku sekian, ongkos produksi sekian, profit sekian, kita bisa ngitung, bisa ya. Baju kita bisa ngitung nilainya, keukur sama kita, bisa ya. Tapi coba Pak, handphone sekarang banyak tuh konten-konten unboxing HP, kemudian ngitung apa namanya nilai dasar bahan HP-nya gitu. iPhone itu Pak, kalau kita hitung nilai dasarnya itu overprice itu Pak, harganya kemahalan. Kamera paling segini, memori paling segini, LCD paling segini, sound paling segini, modul wifi paling sekian, modul SIM card paling sekian, back cover, front cover paling sekian. Tapi kan ada biaya riset, ada. Ya. Ada barang yang tidak bisa kita nilai, nilainya di otak. Contoh mohon maaf, tanah itu nilainya di otak. Kok bisa di sini tanah semeter 30 juta, di sono tanah semeter 50 juta, di sini tanah semeter hanya 500.000? Di otak. Ini karena dekat sama apa namanya akses, karena begini, itu di otak itu. Kalau harga bangunannya bisa diukur, bisa. Harga bangunan bisa. Nah, ini semen sekian, pasir sekian. Barang-barang antik nilainya di otak itu. Ini keris dari zaman Mataram gitu kan. Kalau dijual sekian nilainya barang, itu sekali lagi kalau informasinya tidak palsu, orang jual beli sah asalkan tidak palsu informasinya. Tapi kalau informasinya palsu, itu namanya najs, haram, jual belinya bahkan bisa dibatalkan kalau ada pihak yang merasa tidak ridho, bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.